Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nawasari Asangada dengan NIM 4301422080. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab soal yang kedua mengenai UAS Kimia Pangan. Simak videonya. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, di mana sebelum itu kita juga harus mengetahui nih apa itu fermentasi. Jadi fermentasi adalah suatu proses pengawetan makanan tradisional dengan menambahkan suatu mikroorganisme ke dalam bahan pangan. Nah, untuk fermentasi ikan pakasam dari Kalimantan sendiri, di sini memanfaatkan bakteri yaitu BAL, kemudian akan memetabolisme karbohidrat dari bahan tambahan seperti ada misalnya ada beras ataupun nasi. Nah, kemudian akan menjadi asam laktat. Nah, sehingga hal tersebut itu akan menurunkan pH dan membuat lingkungannya menjadi asam, sehingga bakteri dan juga patogen dan mikroorganisme lainnya tidak dapat hidup dan tidak terjadi pembusukan. Dilansir dari Jurnal Teknologi dan juga Industri Pangan, untuk penurunan pH akibat pembentukan asam laktat akan mengakibatkan lingkungannya itu menjadi tidak baik dan juga tidak ramah bagi mikroba pembusuk, dan akan mengakibatkan memperlambat degradasi protein dan juga lemak oleh enzim-enzim perusak. Nah, sehingga di seiringnya waktu itu kan, jadi rasa dari pakasam ini akan menjadi asam. Nah, ini adalah ciri khas dari fermentasi menggunakan asam laktat. Baik, untuk proses fermentasi sendiri akan mengubah kandungan dari protein dan juga dari karbohidrat itu sendiri, sehingga protein itu akan mengalami hidrolisis secara parsial oleh enzim proteolitik oleh mikroorganisme atau enzim endogenik dari ikan itu sendiri. Nah, akan menghasilkan peptida dan juga asam amino bebas, sehingga menghasilkan rasa yang enak dan juga kandungan gizi yang lebih meningkat. Sedangkan untuk karbohidrat sendiri, dia itu kan merupakan bahan tambahan yang ditambah di dalam proses fermentasi, sehingga dia itu hanya berperan sebagai substrat atau mikroorganisme pembantu dan juga akan berkurang seiringnya waktu, tetapi juga akan menyebabkan rasa yang asam. Selain itu, mikroba pembusuk akan mengubah asam amino dari ikan menjadi amin biogenik, sehingga akan menghasilkan senyawa seperti histamin, putresin, tiramin, dan juga kadar ferin. Dan dalam keadaan atau konsentrasi yang tinggi, mereka itu bersifat toksik dan akan menyebabkan gejala seperti keracunan, kemudian gatal-gatal, tekanan darah tinggi, dan juga lain-lain. Jadi untuk sebuah fermentasi itu harus dilakukan secara higienis dan juga bersih. Jadi kesimpulannya, untuk sebuah fermentasi itu dilakukan secara higienis dan juga dijaga kebersihannya, agar di dalam proses fermentasi tersebut tidak hidup mikroorganisme pembusuk. Saya setuju dengan pernyataan dari pembuat pakasam sendiri bahwa adanya perbedaan rasa untuk penggunaan garam dapur dan juga garam krosok. Nah, untuk penggunaan garam dapur sendiri dengan rumus kimia itu NaCl, jadi di dalamnya itu mengandung natrium yang sangat tinggi dan biasanya itu tidak terdapat mineral-mineral lain. Nah, sedangkan garam dapur sendiri apabila digunakan di dalam fermentasi, dia itu akan menghambat pembentukan bakteri di dalam fermentasi, sehingga rasa yang dihasilkan pun akan menjadi asin dan juga pahit. Sedangkan untuk garam krosok sendiri biasanya itu terdapat mineral-mineral lain nih seperti magnesium dan juga kalsium, di mana hal tersebut akan mendukung proses ataupun aktivitas dari mikroba di dalam proses fermentasi, sehingga rasa yang dihasilkan pun lebih seimbang. Jadi penggunaan garam krosok dan juga garam dapur dalam pakasam ini akan lebih baik menggunakan garam krosok, karena di dalam garam krosok itu kan dapat membantu dan mendukung proses fermentasi dan juga dihasilkan rasa pakasam yang tradisional. Tetapi untuk resikonya dalam garam krosok ini adanya terjadinya kontaminasi apabila tidak disterilkan atau tidak diolah terlebih dahulu garamnya. Nah, untuk garam dari dapur sendiri memang itu lebih higienis dan juga bersih, tetapi jika kita tidak menggunakan takaran yang pas atau berlebihan, maka itu akan mengganggu cita rasa dan juga proses fermentasinya. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 4, di mana untuk solusi yang paling efektif dengan kita memilih jenis sumber karbohidrat untuk suatu proses fermentasi. Di sini untuk proses fermentasi ikan pakasam sendiri lebih baik menggunakan nasi segar ataupun nasi aking yang sudah dikeringkan. Di mana untuk beberapa penelitian yang telah dilakukan, untuk nasi aking dan juga nasi segar akan menghasilkan BAL yang lebih tinggi dibandingkan oleh beras utuh maupun kerak.
Nah, untuk BAL sendiri ini kan sangat berperan ya untuk menghasilkan asam laktat dan juga menurunkan pH, sehingga bakteri dan juga patogen pembusuk itu tidak dapat hidup di dalam proses fermentasi tersebut. Nah, selain itu BAL sendiri juga akan berperan sebagai stabilitas nilai gizi dari protein dan juga lemak di dalam ikan pada saat proses fermentasi. Jadi secara mikrobiologis nasi aking ini akan memiliki senyawa karbohidrat yang kompleks dalam pembentukan BAL. Jadi BAL itu akan mudah hidup di dalam senyawa ataupun keadaan dan lingkungan yang memiliki glukosa dan juga maltosa yang tinggi hasil pemecah pati. Hal ini mempercepat pertumbuhan dari asam laktat dan juga penurunan pH serta akan memperpendek umur fermentasi. Nah, dari segi gizi untuk nasi aking sendiri dia itu akan memiliki kandungan pati dan juga energi yang tinggi, tetapi untuk protein dan juga vitamin B kompleksnya itu sedikit. Tetapi hal tersebut akan mendukung aktivitas mikroba dan juga nilai gizi pada saat proses fermentasi ikan pakasam ini.